Ayo dibuka ya. Kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, bermohon pada Allah dengan keberkahan bulan Al-Quran, dengan keberkahan Al-Quranul Karim, dengan keberkahan bulan Ramadan, dan dengan keberkahan As-Siyam wal Qiyam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ahli Ramadan zahiran wa batinan. Allah jadikan kita min ahli Qiyam zahiran wa batinan. Allah jadikan kita min ahli Siyam zahiran wa batinan. Allah jadikan kita min ahli Quran zahiran wa batinan ala hadhihi niyah. Wa kullu niyatin salihah, juga orang tua kita, ayah ibu kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, Allah jadikan dengan kemuliaan Ramadan min ahlil Quran zahiran wa batinan. Allah jaga kita dari fitnah hadzal zaman bi barakatil Quran. Allah jaga kita dengan kita bermacam wabak dan penyakit dan kemuliaan Al-Quran. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ini mudah-mudahan jamaah enggak bosan ya. Ini biasanya kan ayat ini dibahas di bulan puasa nih. Kita baca semua ya. Ayat 183 hingga 187 supaya kita bisa dapat pemahaman dari Al-Qur'an tentang Siyam dan bulan Ramadan. Baik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun sadaqallahul azim Allahumma rahamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim faj'alna Allahumma wal hadirin wal muslimina jami'an mimman ataka ya rabbana biqalbin salim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah hadirin hadirat sekalian, jamaah i'tikaf Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini barangkali sudah ada yang mengikuti kajian merenungkan ayat-ayat siam. Mudah-mudahan menjadi penambah ingatan, dan bagi yang belum, mari kita tadabburkan bersama bayan ilahi di seputar siam Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu. Ini ayat panggilan bagi orang-orang yang mengaku beriman. Ya. Jadi ini panggilan berangkat
dari mana timbangannya? Keimanan. Apa itu iman? Tunduk. Apa itu iman? Pasrah. Apa itu iman? Sikap loyalitas yang total kepada yang kita imani. Maka jika kita mengaku beriman kepada Allah, banyak hal-hal yang menjadi konsekuensi logis dan hukum untuk membuktikan keimanan kita. Pernah saya sampaikan di sini, walaupun belum pernah kita bahas, bahwa ayat suci Al-Quran yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran Al-Karim terulang sebanyak 89 kali. Berarti 89 kali ini mesti kita pelajari. 89 ayat ini mesti kita pelajari, mesti kita fahami. Agar apa? Menjadi batu uji ukuran pengakuan iman kita. Karena ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu yang terulang sebanyak 89 kali ini mesti berisikan salah satu di antara dua. Ya imma satu ayat ini berisikan perintah ataupun berisikan larangan. Dan tidak jarang, tidak sedikit ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu berisikan dua perkara, perintah sekaligus larangan. Dan memang ulama banyak yang memberikan isyarah ketika nanti ada ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan keimanan dari zat yang maha rahman jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula, berisikan perintah sekaligus larangan, maka itu merupakan ukuran agar kita lebih berhati-hati ketika kita meremehkan perintah Allah, akibat buruknya akan terjebak dalam larangan. Ketika ayat itu berisikan satu perintah sekaligus larangan. Nah, ini ada berapa terulang dalam Al-Quran? 89 kali. Insya Allah jika ada umur, ada usia, mudah-mudahan 89 ayat ini jadi PR untuk di Masjid Al-Mahdi. Setiap Sabtu ketiga kita akan bahas tentang itu. Mudah-mudahan insya Allah mulai bulan depan deh, biar kita bisa ngerti, bisa kenal apa sih parameter keimanan kita. Sudah belum kita melaksanakan seruan iman? Sudah belum kita melaksanakan larangan dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu? Kalau belum, nah kita kenali. Ya kalau belum kita laksanakan. Yang jadi masalah sepanjang usia, ya jarang di antara kita, bahkan barangkali mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, ustaz, dai, kiai, mubaligh yang mau mengajak umat beriman untuk merenungkan ayat-ayat perintah keimanan. Betul tidak? Sudah ada belum ngaji di mana-mana bab itu? Belum, Mbak? Sudah belum? Di masjid lain sudah ada belum pengajian yang membahas tentang 89 ayat tentang panggilan keimanan? Belum ada. Nah, Habib Ali tanggung jawabnya nih. Ya, insya Allah kita akan bahas di Masjid Al-Mahdi bersama Habib Ali. Amin ya Rabbal. Di antaranya ayat ini. Ayat terdapat dalam Quran Suratul Baqarah ayat 183 tentang panggilan keimanan. Nanti di Quran Al-Baqarah ini juga ada ayat tentang panggilan iman berkaitan dengan infak. Ya, makanya zakat, infak dan sedekah itu parameternya ukurannya iman, bukan nominal sekian persen, bukan, panggilan iman. Semakin kita ingin disebut hamba yang bersikap loyal kepada yang kita imani yaitu Allah Jalla Jalaluh, maka ukuran zakat, infak, sedekah bukan 2,5%, bukan 5%, bukan 10%, bukan 20%, bukan 50%, tapi ukurannya iman. Udah itu doang. Nah, insya Allah sih kalau masalah zakat, infak, sedekah besok pagi nih, saya di selama bulan puasa ini di setiap ahad selama bulan puasa 4 kali pertemuan insya Allah akan bahas masalah ini. Cuma tempatnya bagi warga sini jauh. Nah, tapi kalau memang jauh, besok simak aja setiap ahad subuh di Facebook Bubur Subuh. Nah, saya akan adakan bedah tentang zakat, infak, sedekah sesuai panduan Quran di Masjid Nurul Huda, Komplek Departemen Luar Negeri Cipete. Yang mau ke sana silahkan, tapi jauh. Ya kan? Ya, subuh-subuh. Ya kan ya, udah gitu bulan puasa lagi. Kalau nggak bulan puasa biasanya habis subuhnya ada sarapan. Sekarang nggak ada.
Jadi bapak ibu di rumah aja, habis ngaji dari masjid sini, ya di rumah buka Facebooknya, ya kan? Syarat cuma satu, ada kuota aja. Kalau nggak ada kuota nggak bisa. Itu aja. Baik. Kutiba alaikumusiyam. Apa panggilannya? Allah sudah berikan kata perintah dengan kutiba. Allah nggak katakan wajaba. Allah nggak bilang faradha, tapi kutiba. Kata kutiba, kata para ulama, yang namanya kutiba ini yaitu maknanya telah ditentukan semenjak di kitabnya Allah. Kalau kita baca Quran surah At-Taubah, ada penjelasan masalah kitab seperti ini. Ayat 36 kalau nggak salah ya, apa 32, tentang masalah Ashhurul Hurum. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Artinya di catatan Allah. Sebelum Allah aplikasikan, Allah tuangkan kepada Rasul dan Nabi tentang tulisan Allah, hal itu sudah ada. Itu maksudnya. Artinya kutiba alaikum, telah dituliskan, ditetapkan dalam kitab Allah terhadap kalian as-siyam. Artinya kalian orang beriman ini ya mesti dalam sekian waktu harus ada siam. Karena tubuh juga perlu istirahat. Apapun kalau diporsir tiada henti, pasti akan mudah rusak. Ada jedah untuk menahan sejenak, jedah sejenak, supaya setelah itu energi kembali tumbuh. Ini namanya asyam. Karena arti asyam itu menahan diri. Kalau penjelasan ulama artinya menahan diri anil mufattirat, dari hal-hal yang dilarang. Yang dilarang ketika kita berpuasa. Berapa lama itu? Mulai terbitnya waktu fajar sampai terbenam matahari. Di mana keterangannya? Al-Baqarah 187 nanti di ujung. Ya, ini mana asyam. Ada juga as-saum. Ada asyam, ada as-saum. Apa bedanya? Kalau asyam menahan diri dari kulu washrabu, dari makan dan minum. Apalagi yang dilarang? Ar-rafas ila nisaikum, juga dilarang dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi kalau as-saum ini penyempurnaan siam. Apa sih bedanya as-saum dengan asyam? Dalam Al-Quran, as-saum itu diperuntukkan untuk urusan menahan mulut, nggak bicara. Lihat Al-Quran surah Maryam. Nanti kalau nggak salah dibuka Qurannya ya, mohon dibenarkan kalau salah. Ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Sayyidah Maryam, wa kuli washrabi wa qarri ainan. Wa kuli washrabi wa qarri ainan. Wahai Maryam, makanlah engkau. Jadi boleh makan enggak? Boleh. Washrabi, minumlah engkau. Boleh makan minum? Boleh. Yang penting nanti kalau ada seorang bertanya kepadamu, apa kata Allah? Wa quli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kalau tidak orang datang kepadamu mengajak kamu bicara, khususnya tentang kasus bagaimana kamu bisa melahirkan seorang anak yang bernama Isa tanpa seorang ayah, cukup bilang inni nadartu lirrahmani sauman. Saya sudah bernazar untuk Allah yang Maha Rahman. Untuk apa? Sauman, nahan. Apa yang ditahan? Falan ukallimal yauma insiya. Saya nggak akan bicara kepada siapapun di hari ini. Maka saum itu puasa nahan mulut. Kalau siam, puasa nahan 3 perkara. Apa itu? Makan, minum, dan syahwat biologis. Kalau saum itu puasa nahan mulut. Tuh, makanya puasa Ramadan sempurnakan siam dengan saum. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih
Dalam hadis yang sahih mengajarkan kita, ya, kalau ada orang ngajak kita ribut di bulan puasa, ya kan? Ngajak debat di bulan puasa, ngajak ngobrol nggak ada guna di bulan puasa, cukup bilang inni mru'un shaimun, saya orang yang sedang berpuasa. Tuh. Jadi kalau ada ajak orang yang berbuat hal-hal yang nggak ada guna di bulan Ramadan, qul inni mru'un shaim, maaf ya, saya lagi puasa. Yuk kita ini yuk ngabuburit ke pasar, yuk ngabuburit ke taman, lihat orang lagi pada jogging sore-sore mau bulan puasa. Apa jawabnya Bu? Inni mru'un shaim, saya orang yang diperintahkan Allah untuk nahan diri. Tuh, paham ya jemaah? Ini arti berbeda antara siam dengan saum. Kan suka-suka tertukar tuh, ya kan? Bahkan dalam hadis yang sahih, menurut penelitian para ahli hadis tentang hadis qudsi yang Allah katakan kullu amal ibni adam fa innahu lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata para ulama ini riwayatnya ittirab. Yang mana yang lebih tepat ini? Illa siyam apakah illa saum? Sebagian ulama jumhurnya tetap mengatakan siam, tapi tidak sedikit ahli hadis yang meneliti bahwa ini katanya saum. Teks hadis ini Nabi bilang bukan siam tapi illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, kalau udah saum berarti siam masuk. Kalau siam saum belum tentu masuk. Apa itu kata hadis qudsi ini? Allah berfirman, setiap amal anak manusia itu untuk dia, kembali buat dia. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'ah fa 'alaiha. Kecuali puasa. Nah, puasa di sini siam apa saum? Ulama beda pendapat. Ya, saum ataukah siam? Nah, jumhur mengatakan siam, tapi nggak sedikit yang meneliti ini sebetulnya redaksinya saum. Karena nahan mulut ini nggak sembarang orang bisa. Kalau nahan lapar semua orang bisa. Nahan mulut yang nggak bisa. Apalagi udah tanggal tua, dekat lebaran, bini udah ngoceh aja. Bang baju baru, belum bikin dodol. Bang belum beli kue. Sambal godok belum ada. Bang kelape naik. Bang cabai bukan main. Nah, coba itu. Kemarin saya lagi di Sumatera 2 hari yang lalu di Jambi, ke pasar cabai 30.000. Saya telepon ke Jakarta. Empok saya, "Pok, di Jakarta cabai berapa ya keriting?" 50.000 Ustaz, ada 55, ada 60. Kita borong yuk. Kita bilang begitu kan. Beli banyak maksudnya buat bulan puasa. Besokannya, karena mau pulangnya besok, biar gak busuk, beli besok aja. Ke pasar udah ada 70.000. Lah subhanallah. Lah berapa di Jakarta itu? Lah coba ya. Ya kan? Wah, jadi kalau udah hari puasa nih, Masya Allah, daging naik, semua naik, ya kan ya? Yang nggak naik, urusan ini doang nih, iman nih, belum naik-naik. Nah bagaimana itu? Ya, istri udah ngamuk-ngamuk, udah nanya-nanyain ini, anak minta baju baru, coba itu, ya kan? Bapak, ibu, bapak, gampang pak rahasianya, bilang aja bini, inni mru'un shaim. Ya kan ya? Beres sudah habis. Bininya ngomel-ngomel, bang, yang bukan begitu bang, orang menyembah. Inni mru'un shaim. Udah. Bisa begitu kira-kira pak? Kalau sama bini bisa, ntar kalau anak yang ronong susah banget ngomongin. Minta HP baru mau puasa, mau lebaran ya enggak? Nah, cuman enggak ada tuh, ya kan? Bini yang ribet-ribet, "Bang, ini mau lebaran, Bang. Ayo Bang, Abang punya bini baru, Bang." Enggak ada tuh. Bini gitu, bilang gitu, "Bang, ini mau lebaran. Ayo Bang, siapin bini baru buat Abang." Wah, ada kan begitu kira-kira? Subhanallah. Ada begitu mah, ini istri yang salehah bener ya. Baik. Ini paham ya kata-kata kutiba dengan asyam. Jadi tubuh kita memang minta siam. Tubuh ini sejak Allah Ta'ala ciptakan manusia, sudah ditetapkan dalam kitabnya Allah. Sebagaimana Allah tetapkan dalam kitab Allah bahwa 1 tahun itu ada arba'atu ashhur, 4 bulan suci, arba'atun hurum. Tubuh kita juga perlu siam, tahan dikit. Karena manusia ini syahwatnya, hasratnya untuk urusan makan. Bahkan sampai ulama mengatakan zaman sekarang ini himamun nas fi butunihim. Ya, ini zaman ulama dulu nih bilang sekarang semangatnya orang-orang itu urusan perut doang. Himmamun nas fi butunihim. Himmahnya orang-orang ini urusan perut, nggak ada yang lain.
Dan perut ini semua rumahnya penyakit. Makanya dari perut ini semua nanti bermasalah. Sampai Allah Ta'ala atur asupan, jangan sampai masuk ke dalam perut kita makanan yang nggak halal, supaya nanti anggota tubuh kita ringan berbuat taat. Nanti coba renungkan ini. Ayat 188 dari Quran surat Al-Baqarah, kait apa? Allah letakkan masalah urusan makan. Habis puasa Allah urusin makan. Diselipin, habis itu baru tentang haji. Ya coba. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Ini nih, Allah kalau nempatin Quran tuh ayatnya tuh begitu rapi, susunannya begitu mantep, ya. Uhkimat ayatuhu. Maka Al-Quran disebut dengan Al-Quranil Hakim, Al-Zikrul Hakim. Urutannya aja semua terkait tuh, satu sama lainnya. Coba tengah-tengah puasa 186 ada ayat masalah doa. Ayat doa nih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni, Allah letakin di tengah-tengah ayat puasa. Isyarah kata para ulama, waktunya orang siam itu, apalagi dia bisa som, itu waktu doanya mustajab. Tuh, ayo kita balik lagi ke atas. Ini kalau bahas Al-Quran jamaah sekalian, indah benar. Cuma kita punya waktu, punya sabaran nggak untuk duduk sama Al-Quran berlama-lama? Sebagaimana kita bisa sabar duduk depan HP, duduk depan WA, duduk depan Facebook, duduk depan YouTube berjam-jam. Coba dah jamaah, kalau pakai HP tuh nggak usah bocah, udah tua-tua nih, kalau udah kenal HP, untung Habib Ali nggak kenal HP, untung banget Habib Ali. Bapak Mutar untung nggak kenal HP, makanya nggak bisa. Kalau udah kenal, nggak tua nggak muda, ini candu HP bukan main. Nggak mau berhenti, geser lagi, tuh, betul nggak? Nggak terasa, udah 2 jam. Coba ngaji, baru 1/4 jam, lama amat. Udah goyang-goyang tuh, ya kan ya? Ngaji baru sebentar, udah ngantuk, betul nggak? Tuh, ayo kita minta amal Allah taufik nih, yang paling berharga tentang ayaman ma'dudat nanti sini bahas. Baik. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah dituliskan terhadap orang-orang sebelum kalian. Jadi siam ini bukan ibadah yang khusus, syariat yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ya, semua agama Allah tetapkan wajib apa? Bersiam. Kenapa? Karena memang siam kebutuhan fisik manusia. Tuh, ya, maka tadi saya bilang sempurnanya siam diantaranya dengan saum. Itu yang mahal tuh. Siam semua orang sanggup. Agama lain ada yang puasanya 40 hari. Ada. Ada yang puasanya mutih. Tahu nggak mutih, Pak? Nggak boleh coklat, nggak boleh gorengan, nggak boleh daging, nggak boleh yang gulai, nggak boleh sayur godok. Cuman air putih sama nasi putih doang. Tuh, coba tuh. Jadi ini yang penjelasan dari Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kalian juga Allah sudah berikan ketetapan wajib siam. Nah, Allah berikan sebuah tujuan. Jadi puncak ghayah dari siam ini la'allakum tattaqun. Perhatikan di sini, saya ingin jamaah merenungkan ayat ini. Allah enggak katakan supaya kalian minal muttaqin, tidak. Tapi la'allakum tattaqun. Apa sih ini rahasianya? Rahasianya Allah gunakan informasi dan harapan dari puncak tujuan siam ini supaya agar supaya tattaqun, ketakwaan terus menerus berkesinambungan dalam diri kalian. Jadi ketakwaannya bukan hanya di musim Ramadan doang, tidak. Tapi madrasah Ramadan, madrasah siam, madrasah saum ini hasilnya akan tampak 11 bulan setelah bulan Ramadan. Ini sebulan kita ujian. Saya mau tanya, ujian itu tampak hasilnya kapan? Setelah ujian, dapat kelulusan. Tuh, alhamdulillah nih, kita doain habibana kita, imam besar kita nih, lagi di rutan, lulus ujian. Kita coba itu. Lagi di rutan, kan urusan banyak, mikirin sidang, mikir macam-macam. Coba tuh.
lulus ujian nilainya sangat sempurna, PhD. Apa sih itu PhD? Saya nggak tahu. Hah? Terus dia itunya apa? Panjangannya apa sih PhD? Pokoknya gitu dong tahunya dah. Ya, levelnya S3 ada tuh. Nah, dengan nilai yang sangat sempurna. Coba. Ada di tempat yang sempit, nggak berhenti ngaji, nggak berhenti baca, nggak berhenti ngajar, nggak berhenti dakwah, nggak berhenti hisbah, nggak bangga dengan level habibnya, nggak bangga dengan level imam besarnya, nggak bangga dengan apa semua, tapi mau belajar rapiin, nggak ada urusan di mana aja, lulus coba. Lah kalau kita dikurung, maunya tengokin mulu mikirnya, ya kan? Kapan tengokin, pada kemana orang? Coba itu. Ini seorang manusia pilihan Allah Ta'ala yang menginspirasi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari orang-orang seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh ya. Ujian hasilnya bukan sekarang. Tattaqun ini kata kerja yang menunjukkan masa berlangsung ke depan setelah ujian itu. Jadi berapa ya sekarang tattaqun itu? 11 bulan. Ya, kalau nanti baru 3 bulan udah kendor, ya siam lagi. Nih, itu maksudnya nih. Paham gak nih? Kan selain Ramadan ada siam yang tidak wajib. Mau wajib juga boleh, dibikin nazar juga boleh. Ini laksana tubuh kita dan ruh kita, iman kita ini disuruh jedah dengan siam, matiin sejenak handphonenya, pasang mode terbang, kalau handphone ya, atau di offline, lalu dicas. Betul nggak? Saya mau tanya, handphone kalau dicas dalam keadaan mode terbang atau offline, nggak sibuk, nggak aktif, lebih cepat mana ngisinya sama yang sambil kerja? Offline. Kemudian baterainya awet mana? Offline. Iman dan tubuh kita, jasadnya juga begitu. Sebulan suruh nahan. Tapi ingat, begitu waktunya sampai, jangan langsung diporsir. Begitu terbenam matahari, kumandang azan datang, semua dimasukin. Lah kaget dia. Paham gak jemaah? Kaget dia. Dalam agama kita aja nih, Islam, habis puasa, jeda sehari lebaran, disuruh ngapain? Puasa lagi. Supaya nggak kaget. Kan lebaran sehari udah kayak model ayam lepas dari apa namanya kandang ya. Buru kemana-mana. Waduh. Besoknya stop, ya kan? Istirahat lagi. Makanya kalau di Hadramut, di Yaman tuh, lebaran bener selepas lebaran Sid. Jadi hari pertama tuh sholat Id kita, sholat Id. Tapi nggak ada tuh namanya namu-namu, itu nggak ada. Ya. Kalau bahasa orang pasar minggu namanya uat, ya be. Nah, kalau di sana uat itu setelah 6 hari ke depan atau 7 hari dengan hari yang pertama lebaran. Baru tuh lebaran beneran. Perintah ini ada di mana, Ustaz? Yang mana itu? Perintah 6 hari lagi setelah lebaran. Hadis. Hadis. Ya, artinya cara Nabi, ya kan? Supaya kita nggak terlalu jedah, kaget banget ini. Kan besok hari lebaran, sayur godok, opor, rontong, dodol, kue, tape, ketan, ya kolang kaling, apalagi tuh, tambah lagi, itu dulu, payak, manisan payak tuh yang dikeringin, apa namanya? Manisan payak tuh, iya manisan payak yang dikeringin pakai apa namanya kapur, ya kan? Tuh, apalagi, semua perut kaget tuh, sehari, ya kan? Besoknya sunahan lagi. Jangankan lebaran, ntar maghrib nih, subhanallah, perut kaget. Begitu azan berkumandang, sunnah, korma, 3 biji. Sunnah Nabi. Yang satu bilang, enggak, karena Nabi bilang witir, saya ambil yang 11. 11 biji korma. Ya kan ya? Minum air zam-zam, sunnah. Beli di Tanah Abang, air zam-zam, ngambil sunnah. Habis itu udah kurma karena sunnah Nabi, air zam-zam sunnah Nabi, ada sunnah lagi yang saya lupa. Manis-manis, makan kolak.
Ya kan ya, kan ya es kelapa pakai gula aren, paham nggak? Ya kan, ngumpul kan semua tuh. Kata perut, ini apa aja yang masuk ini? Perut kaget. Kita ini kan Pak tanpa terasa sering banget zalimin perut. Kan setiap tubuh kita punya hak nggak? Buat kerja, buat istirahat, masing-masing udah ada fungsinya. Tapi sering banget nih yang namanya pankreas, tempat ngolah makanan nih perut ini, lambung kita kaget Pak. Lagi puasa, lagi anak-anak istirahat dia nih, nggak pakai assalamualaikum, ada korma dulu kan? Kagak, udah begitu buka pintu, berubah masuk semua. Kata wah apalagi nih, datang korma apa? Coba deh pakai adab dulu, ya kan? Nabi gimana sih Nabi? Korma air putih, udah sholat dulu. Kata si lambung, alhamdulillah, nih ajaran Nabi nih. Namu dulu, tok 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 tok, korma, ya kan ya? Habis itu air putih, sholat tadi ya. Habis sholat baru kata lambung, oke, tafadhol yang mau masuk apa lagi? Anda udah siap, kan begitu ya? Kenapa? Udah dibawa sholat dia. Loh, di Hadramaut begitu Pak. Cuman kadang-kadang mungkin buat orang sini lebihan ya. Kita di Hadramautnya habis makan kurma, habis air putih, baca doa sama Habib kita, guru kita, habis itu sholat. Habis sholat maghrib, sholat ba'diyah 3 rakaat. Kalau Habib kita 6 rakaat tuh, awabin. Kalau kita yang santri yang masih malas, nungguin aja dah. Lumayan dah Habib, itu dulu dah. Rapi itu bukan suruh makan Pak. Sholat tasbih. Subhanallah. Sholat tasbih Pak. Tuh Bu, sholat tasbih dulu. Habis sholat tasbih, baru dah Habib pulang, makanan keluar. Tuh, coba tuh. Perut sehat tuh begitu. Kalau kita mah kagak, begitu datang maghrib, masya Allah, semua masuk kaget, sampai lupa. Padahal di saat detik-detik berbuka itu waktu yang mustajab, waktu yang mustajab, kita lupa berdoa. Saking apa? Urusan perut. Padahal lambung juga mintanya tahan-tahan ngapa dikit. Aneh capek nih 11 bulan ngos-ngosan ngurusin ente. Apalagi orang Indonesia, ya kan, habis subuh nyarap, habis nyarap mindo, betul nggak? Kan pertama kopi dulu, kopi sama gorengan, betul nggak? Pisang rebus. Ntar jam 7 makan beneran, ya kan? Ntar pas jam setengah 10 jajan, jam 12 makan siang, pulang kerja sore bakso, mau deket maghrib somai, habis maghrib makan malam, baru tidur. Itu lambung katanya, ya Allah, ini manusia, orang Indonesia begini amat ya, katanya. Apa aja masuk. Baik, kita sambung lagi. Ayaman ma'dudat. Ini kira-kira paham nggak arti takwa nih? Paham ya? Selama berapa? 11 bulan. Efek dari mana? Efek dari satu bulan. Bukan cuma sebulan ini doang. Bulan puasa rajin sedekah, rajin berbagi. 11 bulan libur. Bulan puasa baca Quran hatamin. 11 bulan libur. 1 bulan Ramadan puasa benar-benar bagus, 11 bulan libur. Nah ini bukan la'allakum tattaqun, kata kerja berlaku terus ke depan. Ayaman ma'dudat. Puasa itu hanya hitungan hari. Ayaman ma'dudat cuma 30 hari. Jamaah, 30 hari ini enggak terulang tiap bulan. Masa kita nggak mau sabar? Dulu orang-orang daerah, subhanallah ya, sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Biasa dulu kampung saya itu orang Garut, tukang jual apa namanya es buah bubur sumsum, tukang cukur, tuh orang Garut dulu, sama tukang nasi goreng orang Brebes sama Tegal. Tuh biasanya mau puasa tuh, dulu kan saya punya orang tua emang orang Betawi namanya ya, petakan semua kan usahanya ya. Itu kalau udah mau bulan puasa mesti dah kita punya engkong, encing juga. Aduh, ini 1 bulan libur nih. Ini bayarnya gimana bayarnya nih? Tetap melanjut apa enggak? Kan begitu. Kenapa? Dia pulang. Ngapain pulang? Malu. 11 bulan udah kerja dulu mulu. 1 bulan saya mau ibadah. Ada bagusnya, ada juga kurangnya. Ibadahnya cuma 1 bulan doang. Benar-benar nih, nggak sedikit loh. Boleh tanya. Banyak orang-orang pendatang pekerja di sini. Kalau 1 bulan Ramadan ini nggak mau kerja. Mohon maaf Pak Haji, saya tukang bangunan kayak apa semua orang Jawa nih, bola lali orang mana-mana, libur mintanya libur pulang sama keluarga, kumpul, mau bulan puasa di puasa. Tapi selama 11 bulan kerja di Jakarta nggak pernah lihat dia sholat. Bener-bener Ramadan puasa, rajin puasanya, pulang kampung nggak mau kerja, udah cukup 11 bulan nyari duit, 1 bulan di rumah sama keluarga,
mau puasa, mau ibadah. 11 bulan kagak sholat. Subhanallah. Ada yang begitu. Nah ini perlu diluruskan juga. Ini Allah peringatkan ayaman ma'dudat akan mahalnya nilai hari-hari di bulan Ramadan. Kemarin hadis itu yang saya bacakan, khutbah Rasulullah tentang bulan puasa, wa ayyamuhu afdalul ayyam. Hari-hari Ramadan itu memang paling utamanya hari dalam satu tahun, nilainya nggak sama. Tapi ingat, hari-hari ini jangan sampai disia-siain. Belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Ini artinya apa? Ayaman ma'dudat. Baik. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa orang yang ada dari kalian sakit ya Pak ya, aw ala safarin atau sedang bepergian, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh diganti hitung hari dari hari yang lain di luar Ramadan. Artinya ini pemberitahuan buat dua kelompok manusia, yang sakit dan yang safar. Itu boleh berbuka puasa. Boleh berbuka puasa, bukan larangan. Tapi sakit yang bagaimana? Apa sakit mata, bisul, bintitan, itu boleh buka puasa. Arti sakit, bahasa sakit dalam Al-Quran ini dari zaman dulu, ya dari zaman Nabi udah paham. Namanya sakit itu sakit yang dengan puasa bisa mengakibatkan kematiannya. Arti dengan puasa, dia maksain puasa, tambah lemah, tambah sakit, mati. Atau dengan puasa, dengan siam 1 bulan Ramadan ini, sedangkan dalam keadaan sakit, lambat sembuhnya. Itu boleh tinggalkan puasanya, ganti qadha di hari lain di luar bulan Ramadan. Ingat ya, ini pilihan ya. Ini pilihan. Berikutnya yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan buat orang-orang yang kagak mampu berpuasa. Tadi sakit nih. Kalau sekarang nggak sakit, cuma nggak mampu berpuasa. Bisa jadi udah tua, kayak Baji Mutar, suaranya udah habis. Tapi Baji Mutar suara doang tua, tenaga masih muda, kan begitu ya. Ada orang kan begitu ya, tua, jompo, berat, puasa nggak kuat. Yang muda bisa nggak juga nggak kuat puasa? Bisa nggak? Ibu-ibu menyusui, ya. Kemarin saya punya istri. Ya, saya perhatiin, kamu perasaan kalau buka puasa sama sahur makan banyak banget dah. Biasanya nggak gitu-gitu amat. Kan kamu tahu, saya nggak demen perempuan yang gendut, bilang gitu kan. Bukan apa, Bi. Ini si Dede. Ini saya punya anak nih, kecil perempuan, nyusunya kuat banget. Kemarin nyoba puasa katanya. Ya, buka puasa secukupnya. Sahur juga nasi dikit sama kurma, udah. Tahu-tahu jam 11 air sudah habis. Paham gak nih? Udah kering. Bocah kan oe-oe. Ya kan? Karena bisa dibohongin bocah. Nah, ini perempuan yang model gini boleh nggak dia nggak puasa? Boleh. Memang nggak sakit nggak? Cuman yutiqunahu, dia nggak sanggup puasa. Kalau dia puasa air susu habis, anak bisa masalah. Ini boleh berbuka puasa. Ada lagi nggak? Ada tukang bangunan. Tukang bangunan nih, yang dia dengan tidak bekerja, libur Ramadan nggak bisa makan. Tapi kalau dia kerja nggak puasa, dia puasa kerja nggak tenaga, karena pekerja berat, untuk angkut-angkut lah begitu. Boleh nggak dia nggak puasa? Boleh. Ini bagian dari wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, apa kewajibannya buat dia? Kalau tadi orang sakit, orang safar, gantinya qadha di hari lain. Kalau buat orang yang nggak mampu kayak begini, nggak usah qadha. Allah bilang fidyatun ta'amu miskin. 1 hari puasa yang tinggal, kasih makan orang miskin. 1 aja. Walaupun sebagian ulama bilang 1 rumah. 1 juga boleh, 1 rumah lebih sempurna. Berapa tuh ukurannya? Makanan yang dia makan. Ingat nih ya, ini kaidah makanan nih yang dia makan. Gambarannya dari Al-Quran, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ini jangan ntar fitrah nih, ada yang fitrah nggak di sini ntar?
Ada nggak? Fitrahnya apa ya orang-orang sini? Beras. Kalau di Gandaria udah nggak laku fitrah beras. Udah nggak laku uang juga. Berapa uangnya? Berapa berasnya? Hah? Di Gandaria bilang medit, yang segitu. Bener-bener ini. Di kampung saya, Pak, udah nggak ada, udah nggak boleh, udah nggak zaman. Sekarang milenial, udah nggak zaman. Fitrah beras 3,5 kilo, pret. Uang 15 berapa? 35.000 lewat. Udah nggak zaman. Fitrah itu buat orang-orang yang mampu untuk bayar fitrah itu paket lebaran. Tahu nggak paket lebaran? Bahasa kerennya parcel. Tuh, ngasih fitrah itu ukuran parcel. Beras 10 kilo atau 25 kilo, tambah baju, tambah sarung baru, sama duit buat masak 500.000, sama kue-kue kering buat di lebaran. Itu namanya fitrah. Lah, biar paham ini. Wah, ini ustadz dari mana model begini nih? Ini kan saya kasih tahu, Pak. Ya kan? Yang namanya syariat yang Allah Ta'ala perintahkan itu namanya ada maqasidus syariah. Setiap perintah yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, Rasulullah ajarkan, itu ada tujuannya. Baca hadis tentang tujuan Nabi perintahkan fitrah. Di Al-Quran nggak ada zakat fitrah, nggak ada. Ini dari hadis Rasul. Jadi berangkatnya zakatul mal kalau dalam Al-Quran gambarannya. Baca deh coba, baca hadis seputar zakat fitrah. Ada tujuannya itu Nabi bilang. Pertama, jangan sampai orang fakir miskin keliling-keliling di hari raya. Nggak boleh. Itu Nabi larang. Lah kan kemiskinan itu mah sunatullah, itu mah hukum sosial. Iya betul. Tapi lebaran nggak ada yang boleh orang fakir miskin keliling-keliling lebaran. Artinya perintah zakat fitrah itu kita suruh mengcover orang fakir miskin 1 hari aja dalam setahun, cover kebutuhan mereka 1 hari aja. Bisa nggak begitu? Kita nggak disuruh sama Allah dan Rasulnya suruh mengcover sepanjang tahun. Kalau sepanjang tahun namanya zakatul mal tuh, zakat yang nanti dengan zakat itu kembangin usahanya, tahun depan si penerima mustahik jadi pembayar zakat. Kalau fitrah bukan khusus hari lebaran. Nggak boleh fakir miskin keliling-keliling. Oke, yang kedua Nabi bilang, nggak ada seorang fakir miskin lapar di hari raya, nggak pakai baju baru, kecuali disebabkan perilaku jahat orang-orang kaya di hari raya. Nabi udah gambarin nih. Di zaman dulu mungkin belum ada nih. Sekarang Bib, udah ada baju asli. Apa contohnya? Maaf ya, ini fakta apa hoax? Coba koreksi omongan saya. Saya punya istri anak, bapak punya istri anak. Ibu-ibu udah ada saksinya ibu. Bu, kalau lebaran rumah nggak ada kue, lebaran bukan? Saya mau tanya ibu nih, hari raya lebaran nggak ada kue di rumah, kue basah, kue kering, lebaran bukan namanya? Ayo saya tanya, lebaran bukan? Jujur ngomongnya ibu. Lebaran bukan? Lebaran. Jujur ya. Pak, di daerah namanya Tahtul Yaman, di kampung Arab di Jambi itu, Sumatera seberang. Itu habis sholat Id, orang perempuan pulang, habis sholat bani, laki nggak boleh pulang. Di masjid salaman dulu. Habis salaman di masjid, keliling ke rumah-rumah warga satu kampung. Ini sebelum lebaran ke rumah keluarga, saudara nih, jamaah masjid ini digiring oleh imam bersama khotib ke mana? Ke rumah-rumah. Assalamualaikum, cuman assalamualaikum minal aidin faizin, ya kan? Tuan rumahnya ada nyiapin kue, suruh coba dikit-dikit. Al-Fatihah, berdiri ke rumah sebelah. Tuh, satu kampung keliling tuh. Mohon maaf lahir batin. Itu adat bagus nggak? Nah, rumah itu udah ada kue nggak? Ada kue. Ayo, Bapak Ibu, lebaran. Anak nggak pakai baju baru, lebaran bukan? Ini jujur aja nih saya bilang, jujur aja ngomong dah. Kalau babaknya mungkin baju mutar mah udah nggak mau pakai baju baru dia, apa juga pakai dah, kan begitu ya? Saya juga begitu ya kan? Saya lebaran nggak mesti pakai baju baru, cuma saya mesti punya baju yang paling bagus. Saya simpen dipakai buat lebaran doang. Itu saya punya, ya. Walaupun bekas guru saya simpen pakai hanya lebaran doang. Itu.
Ya, sarung juga begitu saya. Sarung baru, sarung yang paling yang saya hitungnya pun baru, yang paling mahal buat saya. Entah itu mereknya atau nilainya. Saya simpen pakai buat lebaran doang. Nggak apa-apa nggak beli baju baru, yang penting kelihatannya pakai baju baru. Tuh, ya. Nggak pakai baju baru, nggak lebaran. Bener nggak? Kecuali orang laki-laki kita nggak punya bini baru, tetap lebaran. Bener nggak? Sabar laki-laki begitu kan? Nggak punya bini baru, nggak apa, tetap lebaran. Nggak pakai mobil baru, tetap lebaran. Kan begitu ya? Baik, saya mau tanya, itu kan manusia nggak? Manusia. Saya mau tanya, orang fakir miskin kepengen nggak lebaran begitu juga? Coba renungin. Orang fakir miskin lebaran pengen nggak di rumahnya ada kue? Pengen nggak pakai baju baru anak-anaknya? Lah coba renungin Pak. Baru dapat uang malam takbiran. Dari berapa ya? 3,5 kilo uang sekarang kalau beras harga 15.000 berarti berapa ya? 50.000 dapat dari masjid, dari musola baru malam lebaran. Kapan mau beli kuenya? Kapan mau beli baju barunya? Ngerti nggak coba nih? Padahal Nabi bilang besok hari lebaran itu terakhir orang bayar fitrah, kan begitu ya? Dan tujuannya apa? Jangan ada orang fakir miskin keliling-keliling di hari lebaran. Dan tidaklah orang fakir miskin nggak pakai baju baru di hari lebaran, nggak punya makan di hari lebaran, kecuali perilaku jahatnya orang-orang yang kaya di hari sebelum lebaran. Tuh, paham nggak nih kira-kira nih? Namanya tujuan syariat. Tujuannya itu ada, bukan sia-sia Allah perintahkan, ada tujuannya. Nah, ini namanya zakatul fitrah. Makanya saya di sana jelasin sama jamaah sekalian, alhamdulillah ada yang mau ngikut. Jadi paket lebaran namanya zakatul fitrah itu. Apa sih? Kita serumah nih. Istri misalnya punya istri 1, anak 2. Berarti berapa sama kita? 4 kan? 4 ya? Nah, berasnya berapa? 3,5 kilo. Jangan 3,5 kilo dong, Wan. Genepin paling dikit 5 satu orang. Jadi berapa tuh 4? 20 kilo. Betul nggak? Kita beli berasnya yang sama. Syukur-syukur lebih mahal dari yang biasa kita makan. Ukurannya min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yang sama seperti yang kita makan tuh ukurannya, makan. Kalau itu makanannya pokoknya beras, beli 20 kilo. Nah, kemudian karena kita pengen di rumah kita ada kue lebaran, beliin juga tuh fakir miskin. Satu rumah fakir miskin tuh beliin paket kue lebaran. Ada yang paketan sekarang? Ada kan? Yang kastengel. Kalau mungkin yang bapak biar rada keren dikit, belinya kastengel yang mahalan. Yang dipegang nggak hancur, digigit berasa keju. Kan begitu ya? Ada kastengel kan? Baru pegang hancur. Ini pakai apaan ini bikinnya? Ya kan ya? Ya, beliin satu paket tuh kue lebaran. Betul nggak? Di rumah kita pengen ada minum-minuman. Di Sumatera Pak, Masya Allah. Ini kalau namanya bulan puasa, itu minuman kaleng bertumbuk-tumbuk Pak di pasar. Kenapa? Emang kebiasaan orang sono. Kalau kita bikin teh, dia nggak boleh di sono pakai ada minuman kaleng. Nah, tuh beliin tuh minuman, taruh di rumah di paket itu juga. Kita kepengen punya baju baru, beliin tuh fakir miskin. Suaminya kita beli baju baru, minimal koko atau sarungnya aja. Ya, pesen Pak, hari Lebaran merek jangan dibuang, biar kata baru. Begitu ya. Bener-bener Pak, kalau di Hadramut norak-norak orangnya. Lebaran tuh merek sarung nggak ada yang dibuka. Bener-bener. Baju koko, baju yang ada kagak dibuka supaya hari itu pakai baju baru. Ntar habis sholat Id baru dibuka. Nah, kalau sarungnya BHS 1 juta, lah Atlas yang 30.000 sapir. Mereknya nggak dibuka juga. Tuh. Baju baru. Anak-anaknya, bininya paling nggak beliin kalau nggak tahu bajunya orang fakir miskin, keluarga miskin ini beliin mukena. Buat sholat pakai mukena yang baru buat dia. Betul nggak? Anak-anaknya dah selesai kan? Beras udah ada, kue udah ada, apalagi baju udah ada. Kita biasanya di rumah orang Betawi khususnya Lebaran kudu ada sayur godok nggak? Sayur godok. Ayamnya ayam kampung apa ayam negeri? Ayam kampung. Jujur aja, ya kan? Rendangnya atau semurnya daging sapi. Kita beliin tuh. Kalau emang nggak mau kasih yang mateng, siapin yang mentahnya. Nih harga daging, ya sekeluarga 4 orang cukup lah sekilo, ya nggak? Ya kan beliin tuh daging harga 4 kilo kali 100 20.000 berapa? Gopek tuh buat dagingnya. Terus ini tambahan lagi nih gopek buat apa? Ya? Beli bumbunya, beli gasnya, biar dia ngerasain Lebaran. Jadi berapa paling nggak paketnya? Uang cash 1 juta, baju baru,
beras 20 kilo sama paket kue lebaran. Tuh namanya zakat fitrah. Mahal amat ya. Begitu nggak kira-kira? Saya mau tanya, mahal apa kagak? Setahun sekali Pak. Masa nggak mau ngeluarin uang 2 juta rupiah buat fakir miskin sekeluarga? Sekeluarga, biar dia bergembira satu hari di hari raya. Sebagaimana kita juga semua kepengen bergembira di hari raya. Habib Ali, gimana Bib? Ini ajaran sesat apa enggak nih? Assalamualaikum jamaah. Ini ajaran sesat atau bukan ini? Zakat fitrah bisa diambil dari zakat mal kita. Paham nggak nih jamaah? Ya kan? Waduh, kalau Allah kasih segini mah bahaya ini. Ya udah, Anda wajib zakatul mal. Keluarin zakat malnya seukuran paket zakat fitrah. Jadi nggak? Jadi. Sah nggak? Sah. Udah nggak ada lagi alasan kita besok lebaran. Jangan sampai orang fakir miskin di masjid lagi sholat id kita depan nungguin. Kasih 2.000, 2.000, 2.000. Ya ilaha illallah. Bisa beli apaan? Itu jujur Pak ya. Bapak ngasih lebaran nih, jujur. Nyiapin duit baru kan? Ya, biasanya itu buat di masjid habis id kan lapangan 2.000 tuh yang pada gombel-gombel itu apa namanya? Gepeng-gepeng ya. Ntar pulang ke rumah, ayo sini cucu, ini cucu babak kasih angpau. Berapa seorang? Cepet. Lah anak cucu orang kaya. Cepet. Yang di jalanan dikasih 2.000. Coba aja pikirin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira Islam adil apa kagak kalau begitu? Aja jamaah renungin ya. Ini maaf ini ngaji di Al-Mahdi ngapa gini-gini amat sih ustadznya nih yang diundang? Hah? Ya renungin jamaah sekalian. Tadi kita baca kan surah Al-Fajr tuh. Kalau urusan duit pengen lancar, rezeki pengen lancar, Allah bilang tinggalin 4 perkara. 1, kalla balla tukrimun yatim. Karena ente nggak mau mulian anak yatim, urusan rezeki rumah tangga seret berantakan. Kemudian wala tahaduna ala ta'amil miskin. Urusan perhatian makan buat orang miskin kagak ada. Kalau pengen hidup kita lancar nih, urusan rumah tangga, keberkah, harta bagus, urusan makan orang miskin perhatiin. Yang ketiga, wa ta'kuluna turatsa aklan lama. Mikirnya di otaknya apa? Harta waris. Tinggalkan harta waris, usaha sendiri biar bisa ngasihin orang harta waris. Ini kagak ngandelin harta waris mulu. Kayaknya kagak bisa hidup kalau nggak ada warisan. Yang keempat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta harta berlebih. Cinta boleh, berlebihnya nggak boleh. Ini 4 perkara bikin hidup dan iman kita nggak stabil Pak. Labil jiwanya. Urusan rezeki seret, gampang banget ngeluh, gampang banget gerutu, gampang banget suudzon sama orang lain. Urusan finansial, tetangga punya Pajero, bingung, dari mana dia? Meriang, padahal kayaknya kerjanya gitu-gitu aja, ya kan? Pajero baru, coba, dari mana nih? Kusuk-kusuk tanya, itu dia bagaimana belinya? Kredit apa gimana? Apa bagi orang apa gimana? Ngutip apa gimana? Jadinya korupsi tuh, gelisah. Nggak demen banget orang dapat kenikmatan dunia. Belum dengki cuman gelisah. Ngeliat orang lain punya HP baru, gelisah. Yang habis lagi punya bini baru, gelisah. Tuh, coba. Imannya labil. Kenapa? 4 perkara tuh penyebabnya. Jauhin kata Allah Ta'ala. Kalau kepengen hati kita, jiwa kita mantep imannya. Tuh, paham nggak jamaah kira-kira nih? Ya, baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Siapa orang mau sukarela nambahin fidyahnya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Kalau orang wajibnya bayar fidyah 600 gram atau 1 makan orang miskin, mau sempurnain 1 rumah orang miskin boleh. Gantinya dia ninggalin puasa Ramadan karena nggak mampu bayar fidyah. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kalau bisa kata Allah puasa aja dah. Soalnya biasanya kalau Ramadan udah gampang buka dengan alasan yang dibolehkan tadi, di luar Ramadan lebih berat qadanya. Paham nggak nih? Ya kan, ibu-ibu tuh biasanya yang masih menstruasi kan sebetulnya habis lebaran bisa langsung qada nggak? Bisa sambil puasa Syawal kek, Senin Kemis undur tarsok. Udah bulan Rawah lagi.
Sampai tahun depan tuh. Ya Allah, udah bulan Syaban. Ayo qadha buru-buru. Bulan Syaban banyak hajatan. Yang kondangan, pernikahan, munggahan, betul nggak? Pulang kampung, akhirnya kapan mau kodonya? Betul nggak? Tuh Allah bilang wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kelihatannya berat nggak? Ntar ada ayat berikutnya. Kalau kelihatan berat, Allah nanti ulang lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini jadi istimewa. Dulunya Ramadan bulan yang ditakutin, dibenci. Tapi setelah diturunkan Al-Qur'an, Ramadan jadi bulan yang mulia. Wa hudan linnas, Quran diturunkan sebagai guidance. Guidance bagi manusia yang pengen jadi manusia. Ini arti linnas. Hudan linnas yang kepengen jadi manusia seutuhnya. Bukan tampilan manusia, tapi perilakunya binatang. Bukan tampilan manusia, tubuhnya manusia, ganteng, cantik, ayu. Bukan main rupawan, tapi perilakunya seperti jin. Atau manusia, tapi perilakunya seperti binatang buas. Na'udzubillah. Nah, Al-Quran beritahukan, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran sebagai guidance, petunjuk, pembimbing, penuntun. Arti hudan nih bukan petunjuk doang, Pak. Arti hudan itu pembimbing dan penuntun. Arti pembimbing dan penuntun. Beda nggak? Petunjuk sama pembimbing penuntun. Beda nggak? Beda. Contoh nih Pak, Bapak mau pergi keluar kota, itu pelang petunjuk tuh arah Bandung, arah Cikarang, Bekasi. Itu namanya apa? Itu petunjuk. Kalau guidance itu Google Maps. Bapak diarahin arahnya kemana, belok berapa meter baru belok, ya kan? Mau ke sini kasih tahu, hati-hati ada ini dikasih tahu. Itu namanya guidance. Itu bahasa Arabnya hudan. Nah, Al-Quran bukan sekedar pelang petunjuk jalan, bukan, tapi Al-Quran merupakan hudan, petunjuk juga pembimbing. Ayo saya anterin sini sampai tujuan. Linnas bagi manusia yang pengen jadi manusia seutuhnya, bukan manusia tongkrongannya, tapi perilakunya iblis. Bukan manusia bentuknya, tapi perilakunya apa? Binatang buas. Bukan manusia bentuknya, tapi perilakunya apa? Kebo, kambing, kuda. Ini arti an-nas, manusia seutuhnya. Biar jadi manusia seutuhnya, Al-Quran lah guidance-nya. Baik. Wa bayinatin. Al-Quran isinya juga bayinat. Ayatnya jelas-jelas. Nggak ada yang remeng-remeng. Aturannya tegas. Nggak ada yang abu-abu. Itu namanya bayinat. Itu semua ayat Al-Quran isinya apa? Ayat bayinat. Penjelas minal huda, dari petunjuk tadi. Sekaligus penjelas minal furqan. Dari apa? Dari pemisah. Dengan Al-Quran kita tahu nih, mana yang salah, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang madarat. Itu semua dikasih tahu dalam Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang udah ngeliat bulan, silakan puasa. Waman kana maridon, siapa yang sakit, au ala safarin, atau bepergian, fa iddatun min ayyamin ukhar, silahkan ganti di hari-hari yang lain. Tadi kan udah bilang tuh, Allah bilang tuh, cuman ada catatan di atas tadi, wa antasumu khairun lakum. Seakan-akan aduh berat amat ya, dikasih pilihan tapi dikasih arahan supaya puasa. Allah sekarang ulang lagi nih, ulang lagi bahwa urusan orang sakit, urusan bepergian boleh berbuka. Dengan apa catatannya? Allah bilang yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah kepengen buat kita kemudahan, nggak pengen buat umatnya kesulitan. Jadi ajaran Quran Pak semua mudah. Semua ajarannya mudah diamalkan. Nggak ada yang berat dan memberatkan, nggak ada. Loh, kadang-kadang kalau ngaji sama guru ustadz kayaknya berat amat. Ah, itu manusianya yang bikin berat. Ya, kalau Al-Quran ajarannya semua mudah, nggak ada yang berat. Semua ringan, nggak ada yang berat. Kadang-kadang analisa ulama jadi penjelasannya seakan-akan ajaran Quran itu berat, padahal semua ringan. Walitukmilul iddah. Nanti kalau memang bulan nggak kelihatan, sempurnain 30 hari, ya. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian setelah puasa sempurna, baik
29 hari maupun sempurnain 30 hari, bertakbirlah kepada Allah. Puji nama Allah ya atas hidayah yang Allah berikan pada kalian supaya kalian bersyukur. Di penutupnya ini Allah bilang bagaimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya padamu umatku tentang aku, kata Allah, katakan, aku ini begitu dekat. Pak, leher baju dekat nggak nih? Leher baju dekat nggak? Allah lebih dekat ukurannya, kalau boleh kita ukurin, dari leher baju kita. Lebih dekat dari siapapun. Yang penting kata Allah, Allah beritahukan, ujibu da'watad da'i. Pasti aku akan jawab doanya orang yang sungguh-sungguh berdoa. Ingat, ad-da'i artinya apa? Sungguh-sungguh berdoa, mantap doanya. Yang penting kata Allah Ta'ala, syaratnya mau diijabah doanya, falyastajibuli, jawablah seruanku. Dipanggil Allah jangan nolak-nolak. Lagi dan susah minta dijawab doanya buru-buru. Wal yu'minu bi, bersikaplah loyal padaku. La'allahum yarsyudun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Terakhir Pak, uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan buat kalian di malam-malam puasa. Apa yang halal? Arrafathu ila nisaikum, berbuat ya hubungan kepada istri. Malam ya bolehnya Bu ya. Malam Pak, malam, jangan siang-siang. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istri itu pakaian buat suami dan suami pakaian buat istri. Ayo pahami arti pakaian apa sih? Fungsinya pakaian? Saya mau tanya, apa fungsi pakaian? Penutup aurat. Jadi suami jangan pernah cerita urusan dalam istri pada orang lain. Sekalipun kakaknya, sekalipun orang tuanya. Begitupun istri jangan pernah menceritain urusan di dalam pakaian kepada orang lain. Indah nggak Islam? Indah nggak? Jangan cerita-cerita sama orang. Alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Ini penjelasan kata Allah nih. Dulu para sahabat ketika dibilang suruh puasa doang, siang tetap main. Dipikir siang boleh. Rupanya nggak boleh. Akhirnya mereka menyesal, ya, berkhianat kepada Allah Ta'ala. Fataba alaikum, diterima taubatnya. Wa'afa ankum, Allah maafin. Tuh Ramadan nih, ada namanya innaka afuun. Apa sih bedanya Pak? Ampunan dengan maaf. Maaf itu menghilangkan bekas-bekasnya. Ini saya kasih gambaran Pak, ilustrasinya begini. Kalau Bapak nulis di kertas, Ibu nulis di kertas pakai pulpen atau pensil. Kalau salah tulis, diapain? Hapus. Yang pensil pakai karet penghapus, betul? Yang pulpen pakai apa? Tip X. Saya mau tanya, bekas goretannya masih ada nggak? Di kertas, masih ada nggak? Itu namanya ampunan tuh, Rabbil firli. Itu namanya ampunan. Tapi kalau afu, maaf, sampai bekas-bekasnya nggak ada semua. Makanya Nabi bilang bulan Ramadan bukan dibacanya, suruh bacanya sekedar istighfar doang, bukan. Tapi ada tambahan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka kalau bulan Ramadan juga lebaran nih, kalau udah beri maaf sama orang lain, nggak boleh diinget-inget lagi. Ya, Baji Mutar maafin aneh, Baji Mutar kalau punya saleh, aneh maafin. Yang penting tuh dulu jangan ulang-ulang. Itu namanya belum maafin. Paham gak Pak? Bilang udah maafin nih, dia ingat kan? Ya Mbak, maaf ya Mbak ya, kemarin bikin salah begini-gini Mbak. Iya, yang penting itu perbuatan jangan lu ulang-ulang lagi. Ntar gue maafin. Itu namanya belum maafin. Kalau maafin tuh hilang semua. Yang mana ya? Enggak, dulu saya pernah bikin, enggak pernah, enggak ingat. Udah enggak ingat tuh dulu Pak. Itu namanya apa? Maaf. Wa'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna. Nah sekarang malam hari silahkan kamu gauli istri kamu. Ya, tapi ingat nih, kalau gauli istri kata Allah Ta'ala, wabtaghu ma kataballahu lakum. Cari dengan hubungan suami istri itu keridhaan dan anugerah yang Allah tuliskan buat kalian.
Jadi jangan cuma hanya menghilangkan hasrat biologis doang, tapi mencari ridho Allah, dan kalau Allah izinkan berikan anugerah berupa anak keturunan. Tuh, itu caranya apa? Caranya orang menggauli istri, hubungan suami istri. Baik. Malam itu boleh kalian menggauli istri, silahkan. Jam berapa aja? Boleh. Habis maghrib boleh, habis isya boleh, tengah malam boleh. Makan minum boleh ya? Allah bilang, wakulu, makanlah kalian. Washrabu, minumlah kalian di malam hari Ramadan. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam di waktu fajar. Ini kalau Bapak pagi-pagi nih habis sahur, sambil nunggu subuh, Bapak naik ke rumah yang paling tinggi, ke rooftop. Lihat tuh Pak, arah timur nanti akan muncul ya warna putih nyamping begini, terang tapi nyamping. Nanti muncul benang hitam. Itu namanya belum subuh. Nanti benang hitam itu hilang, garis hitam itu hilang, muncul garis putih, nanti muncul arah putihnya, cahayanya ke atas, bukan nyamping. Itu namanya waktu fajar. Nah, cuma kenapa sih kita ada imsak? Waktu imsak itu masih boleh makan nggak? Boleh. Kenapa imsak? Imsak lampu kuning. Kenapa perlu lampu kuning? Supaya kita, karena sulit, kan nggak mungkin tiap hari orang naik loteng. Udah muncul belum fajar? Gitu. Nah, itu perlunya imsak. Udah seperempat jam, 10 menit sebelum masuk subuh, kita jedah. Nggak usah makan, nggak usah minum. Supaya mulut kita bersih dari makan dan minuman. Kenapa? Udah waktu fajar, udah nggak boleh lagi makan. Berapa lama puasa? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Dengar ini. Nanti biar bisa paham nih arti atimmus siyam. Sempurnain puasa sampai malam. Arti itmam beda dengan ikmal. Kamal dalam bahasa Arab sempurna. Tamam juga sempurna. Ikmal nyempurnain. Itmam nyempurnain. Bedanya apa? Kalau itmam itu mulai fajar sampai malam harus siam, nggak boleh jedah. Kalau ikmal itu sempurnanya proses. Kalau Allah bilang tsumma akmilus siyama ilal lail, misalnya nih di Al-Quran bunyinya bukan itmam tapi ikmal, maka boleh zuhur kita makan dulu, habis makan lanjut puasa. Tuh, itu namanya ikmal. Dan itu Allah nggak bolehin, karena puasa disuruhnya apa? Itmam, atimmus siyam, artinya mulai fajar sampai apa? Sampai terbenam matahari, itu langsung tanpa jedah sempurnain puasa kita. Sekarang ilal lail. Nah, ini ilal lail nih yang perlu diperhatikan jamaah sekalian. Arti lail itu malam. Arti lail itu malam. Bapak pernah nggak dengar kalau beberapa umat Islam dari kalangan mazhab yang berbeda dengan kita itu buka puasanya seperempat jam setelah kita? Pernah dengar nggak? Ya, kalangan fikihnya ikut mazhab Syiah itu dia buka puasanya seperempat jam setelah kita. Jangan gantikan, wah itu salah itu bukan Islam. Bukan. Ini berangkat dari memahami ayat ilal lail. Dengar ini, biar kita bisa menghormati perbedaan ya. Kalau mereka, teman-teman dari itu, Muslim Syiah itu, mereka memahami al-lail itu gelap. Paham nggak Pak? Gelap. Bukan hanya terbenam. Kalau kita nih ilal lail memahaminya terbenam. Artinya gini, ini matahari nih, ini batas ufuk barat. Kalau di pantai itu namanya apa? Kalau sore namanya sunrise apa? Sunrise? Bukan itu kan? Sunset bukan? Oh, sunset pagi. Ayo. Jangan ngaco-ngaco nih. Apa Pak? Kalau pagi sunrise apa sunset? Sunrise kalau pagi, sunset kalau itu salah deh. Ya, pagi sunrise, sore sunset. Nah, kalau itu di pantai kan ngeliat tuh. Ya kan? Mulai ini lingkaran termat matahari sampai di ufuk barat tuh batas laut. Begitu terbenam, ini masuk waktunya berbuka. Paham ya? Masih terang nggak tuh? Terang, cuman mega merah, betul nggak?
Jadi pertama kuning terang, kuning redup, oranye, merah, gelap. Itu gambaran itu ya, matahari itu. Nah, kalau kita memahami ilal lail ini, begitu terbenam di ufuk barat, masuklah waktu maghrib. Kalau mereka al-lail memahaminya dengan gelap, bukan sekedar tenggelam doang. Harus udah hilang tuh mega kuning, oranye, merah, hilang semua. Baru masuk waktu berbuka. Jadi salah apa benar? Salah apa benar? Assalamualaikum. Salah apa benar? Benar. Jadi siapa yang salah? Nggak ada yang salah, semua benar. Paham kan ya? Baik. Itu jadi wah, ini ngapain belum buka? Enggak, ana ntar minum yang final. Ente orang Islam bukan? Ana orang Islam. Mau bilang Islam bukan, ini memahami tentang bayan Quran, tentang memahami al-lail. Kenapa? Mereka berdasarkan Quran juga. Surat Al-Lail. Allah berfirman, "Wal-laili idza yaghsha." Demi malam ketika sudah gelap. Jadi kalau belum gelap buat mereka belum malam. Kalau kita udah belum? Udah. Dari mana udah? Dari kata ila. Ilal lail. Ila al-lail, sampai malam. Artinya gini. Kalau di Al-Qur'an bilang hatta, itu maknanya berbeda. Itu pasti harus gelap. Kalau ila nggak mesti gelap. Gini contohnya ya. Zahabtu minal baiti ilal masjid. Saya berangkat dari rumah ila menuju masjid. Sampai di masjid. Saya mau tanya, depan pintu gerbang nih, Bapak udah masuk masjid belum? Hah? Udah belum? Buka pintu. Bapak udah belum sampai masjid? Sampai, udah belum sampai? Udah. Nah itu namanya ila tuh, sampai masjid. Kalau hatta harus masuk dalam. Paham gak nih? Di Al-Quran Allah berfirman, "Tsumma atimmus syiyam ilal lail," ataukah hatta lail? Ilal lail. Tuh, ulama-ulama kita berpandangan nggak mesti harus gelap, Wan. Yang penting udah terbenam tuh matahari, disebut udah pintunya malam. Tuh, kalau bahasa kita nih terjemahnya, "Tsumma atimmus syiyam ilal lail," sempurnakan puasa sampai di depan pintu malam. Tuh, kalau mereka enggak, karena Allah bilang ilal lail, tafsirnya ada di surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha, demi malam kalau sudah gelap. Belum gelap namanya belum malam, masih sore, begitu katanya. Semua benar ya? Nggak usah nyalahin orang. Indah nggak Islam? Indah nggak Islam? Tuh, baik. Tsumma atimus syiyam ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan gaulin istri kalau ente lagi iktikaf di masjid. Loh, emang ini mesti bisa begituan? Bib, emang bisa begitu masjid? Apa maksudnya ini? Kalau sudah akifun, kalau ente sudah duduk mau beriktikaf di masjid, lupain urusan begituan. Paham nggak maksudnya? Bukan berarti jangan kamu gauli istri ketika iktikaf di masjid. Yang bener aja, emang ada orang begitu di masjid? Bukan. Kalau udah niat iktikaf di masjid, kasih tahu istri mau berangkat. Yang abang mau iktikaf di 10 malam Ramadan ini, malam abang nggak pulang ya. Jadi kita libur dulu ya, gitu ya. Siang puasa, malam iktikaf. Jadi kapan bang? Habis Lebaran. Paham nggak nih? Ya, paham. Dan iktikaf ini ibadah yang terikat dengan siam. Rasulullah kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarah, kencengin itu dia punya sarung. Paham nggak? Wa aiqadha ahlah, bangunin istrinya. Rasul kan rumahnya nempel di masjid. Jadi istrinya kamar sebelah nih, kayak sebelah ini masjid nih. Sebelah itu tuh petakan bininya tuh. Rasulullah istrinya Ummatul Mukminin sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi washabi. Ketok-ketok, ayo bangun Mi, bangun. Udah jam 1 malam. Tuh, ya. Nah, kita yang laki-laki di mana? Di masjid. Istri iktikaf di rumah. Sekarang ini lagi rame perempuan-perempuan iktikaf di masjid. Yang laki semangat. Cakep-cakep. Bener-bener, ya kan? Bapak percaya besok nih? Yang nggak percaya, malam 10 akhir pergi dah ke masjid-masjid yang gede, Sunda Kelapa, Al-Azhar, Istiqlal, Pondok Indah. Itu masya Allah ibu-ibu yang iktikaf banyak
banget. Cuman dandan semua. Lagi itikaf dandan. Ini masjid nih jam 3 Pak, jam 2 malam nih. Inilah, ente mau itikaf mau ngapain sini? Suaminya di mana, Bu? Suami di rumah, Pak, atau di masjid lain? Lah bininya di masjid sini, laki di masjid lain. La haula wala quwata illa billah. Ini itikaf zaman now. Berantakan semua ini. Udah gitu ke masjid lagi itikaf malam-malam, perlu-perlunya bawa make up. Subhanallah. Itikaf itu waktunya kita tadarruk sama Allah, nangis. Betul nggak? Baca Quran dengan tadabbur, minta ampun sama Allah, Ramadan udah mau habis. Itu itikaf. Lah kagak. Sampai tuh masjid gede kalau lagi itikaf, Masya Allah yang dagang rame banget. Saya dah. Ya, sahur-sahur tuh dari mulai habis tarawih udah nggak tutup tuh warung. Ya, bentar baca Quran di masjid, keluar, jajan dulu ngopi, ya kan, rapin rokok-rokok, balik ke masjid lagi. Lah, itikaf bukan begitu itikaf. Itikaf itu ukuf baina yadaillah, duduk bersimpuh di hadapan Allah. Itu itikaf, bukan begitu. Ini kagak, bulan puasa Masjid Uman DKM. Besok dibuka lapak untuk itikaf. Waduh. Tujuannya supaya orang gampang sahur. La ilaha illallah. Warung buka semua dekat masjid tuh malam hari. Ya nggak jadi itikaf. Itu namanya ngopi. Di mana? Di lapak samping masjid. Bukan itikaf masjid, bukan. Ntar malam bangun, sholat tasbih doang. Habis itu mampir warung lagi. Ya Allah, jangan begitu. Itu namanya bukan itikaf. Tilka hududullah, itulah batas-batasan Allah, fala taqrabuha, jangan deket-deketin. Karena kalau udah deket-deketin nanti kebablasan. Wa kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Begitulah. Yang demikian itu Allah jelaskan dengan detail ayat-ayatnya kepada manusia supaya manusia mau dan bisa senantiasa bertakwa. Amin Allahumma amin. Indah nggak Al-Quran, Pak? Simple nggak Al-Quran? Panjang mana penjelasan saya sama Al-Qurannya? Banyakan saya ngocehnya. Al-Quran lebih lengkap, simple. Tuh kalau kita mau belajar Al-Quran, ajaran Al-Quran itu Pak berangkat dua fondasinya. Satu, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan melalui Al-Quran kemudahan buat umat. Tidak menginginkan kesulitan, boro-boro ngatur susah. Ingin juga Allah enggak? Ingin aja enggak? Yang kedua, Allah tidak ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan, bahkan tidak menjadikan kesulitan dalam urusan agamanya buat kalian umat yang beriman. Tuh berangkatnya tuh dua fondasi ajaran Quran. Mudah, simple, tidak berat dan tidak menyulitkan. Itu ajaran Islam. Kalau yang bikin sulit berarti bukan ajaran Islam. Oknum orang-orang yang ngaku ajaran Islam. Udah gitu aja. Simpel nggak? Dari mana taunya? Baca Al-Quran. Ini ada kata kunci nih. Tilka hududullah. Kapan-kapan setelah kita bahas masalah ya ayyuhalladzina amanu, kita akan bahas tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Jangan ada yang berani melanggar-langgar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sampai siang Pak. Kenapa? Karena saya tahu nggak ada sarapan. Kalau biasa di sini nih jam 6:30 udah semeriwing baunya. Pengennya saya buru-buru berhenti karena Habib Ali nggak nyiapin, ya kan? Nah udah, jadi panjangin aja dah sampai jam sekian, ya kan? Habis ini pulang, ngapain? Tidur. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah dengan keberkahan Al-Quran, Allah jadikan kita min ahlul Quran. Ayo Pak, Ramadan ini bulan Al-Quran. Tadi saja Imam Malik, ulama besar, bulan Ramadan libur ngajar hadis, libur ngajar fikih. Semua bukanya Al-Quran. Masa kita nggak mau niru orang-orang salaf kita, ya Pak ya? Ayo kita belajar hidup dengan Al-Quran Pak. Aplikasi Quran udah mudah banyak. Doakan. Saya nanti pertanggal 17 Ramadan mau buka aplikasi Android namanya Bubur Subuh On Stream. Nanti Bapak tanggal 7 Ramadan nih ya, atau 18 atau sebelum Lebaran, Bapak iseng tuh buka Play Store, ketik di situ Bubur Subuh On Stream. Insya Allah sudah online, ya Pak ya. Nanti bisa ngaji di situ Pak. Ada jadwal ngaji, dengar pengajian, ada potongan-potongan video atau ceramah para guru yang bermanfaat. Ada Habib Ali di sana juga nanti ada, ya kan. Kemudian ada belajar tahsinul Quran. Bapak nanti bisa buka handphonenya tuh, ya. Nah, nanti ada jadwalnya, hari apa, jam berapa, ada tahsin Quran, ada guru yang ngajar baca Quran yang bagus bagaimana, ya. Buka di situ, Bapak bisa nelpon, ada nomornya, ada WA-nya, nanya, dengerin, gitu kan.
Ada tulisan-tulisan bermanfaat tentang Al-Quran dan agama Islam, ya. Semuanya nanti Bapak bisa tanya jawab di situ. Intinya satu syaratnya Pak, ada kuota. Itu doang, ya. Nggak ada kuota nggak bisa, ya. Hah? Ada wifi di mana? Di sini nggak ada, di sini Marit. Di sini belum ada. Haya, dipasang om. Baik, insya Allah Ta'ala. Gitu ya Pak ya. Kalau Bapak mau hadir, saya undang nih. Kalau Bapak jamaah-jamaah pecinta pengajian Quran, Al-Mahdi mau hadir, ya tentunya nanti Habibana Ali imamnya. Tanggal 16 Ramadan, nanti undang resminya saya share lewat Facebook, Bubur Subuh, atau Facebook pribadi saya, Abi Zawiyah Ahsanain, atau lewat WA Group, nanti lewat Habib Ali, atau Jamaah Sulahan, atau Bapak Haji Mukhtar. Nanti saya undang buka puasa bersama dan launching, bahasa kerennya Pak, launching, opening, peresmian dibukanya Android, aplikasi Android, Bubur Subuh on stream. Biar dakwah Quran bisa nyampe di rumah-rumah. Kenapa saya pilihnya kok Android Pak? Atau kok bukan Facebook aja atau YouTube, ya kan? Di situ Pak nanti ada YouTube-nya, dalam itu ada YouTube juga, ada live streaming juga, ada. Kenapa Android Pak? Karena insya Allah kalau Android, setiap orang pakai handphone Android bisa pasang. Waduh, kalau gitu yang pakai iPhone nggak bisa Ustadz. Yang pakai aplikasi Huawei nggak bisa, belum. Itu bayarnya mahal. Jadinya kita yang murah-meriah dulu aja, ya. Karena rata-rata juga orang pakainya Android. Saya pakai Android, ya. Habib Ali pakai Android. Kalau orang yang rada-rada keren dikit biasanya pakai iPhone, bukan Android. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan kalau berkembang, insya Allah kita pasang juga aplikasi Apple-nya atau Android Store-nya untuk bisa setiap orang pakai iPhone, buka yang namanya aplikasi iPhone. Sementara sekarang pakai Android. Kalau emang mau ngaji juga, beli handphone lagi. Kalau pakai iPhone, beli Android Pak, murah meriah Pak. 1 juta udah dapat Android. Kalau iPhone nggak dapat Pak, kudu mahal-mahal. Begitu ya. Insya Allah Ta'ala kita bisa ngaji terus setiap waktu biar hidup bersama Al-Quran. Ini pesan guru saya, Ustadz Hussein bin Hamid Al-Atas. Slogan radio ini Nurun ala Nur. Di mana-mana orang pengen dapat cahaya dengan cahaya Al-Quran. Di mana-mana setel Al-Quran. Demikian. Nanti juga ada suara kori-kori yang indah sambil Bapak dengerin di rumah mau tidur, ya kan? Daripada dengerin yang lain, setel tuh, buka Androidnya, kemudian pilih pasang Bubur Subuh on streamnya, pilih suara kori-kori yang bisa kita pilih. Tapi maaf Pak, suara saya nggak ada. Karena suara saya bukan kori, suara saya juga jelek. Jadi nggak ada di situ Pak. Yang ada nanti yang lain-lain, insya Allah Ta'ala ya. Ada dari Mekah, Mesir, Madinah, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, asyhadu an la illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau ikut ngaji besok subuh lewat Bubur Subuh tentang masalah zakat, kupas tuntas bedah tentang zakat infak sedekah, dan perlu modulnya, saya udah punya tulisannya. Nanti saya kirim ke Habib Ali. Yang mau hubungi Habib Ali.
Ya, jadi kayak buku gitu Pak. Jadi nanti sambil dengar pengajian bisa buka bukunya dan siapin di rumah Quran terjemahnya biar nyambung bacaannya ya. Demikian ya, mohon maaf lahir batin, semoga Allah jadikan kita terima puasanya, terima qiyamnya, lancar sedekahnya, rajin zakat infaknya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di bulan Idul Fitri nanti minal aidin wal faizin wal maqbulin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.